Henyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di dalam bulan April ini baru saja melewati sebuah jadwal gereja yang begitu terkenal disebut Paskah. Dari Jumat Agung sampai Paskah. Karena itu saya mengulang kembali untuk mengingatkan ini. Bahwa salib itu begitu kuat dan kentalnya di dalam ajaran Kristen. Setiap agama dan ideologi selalu memiliki simbol sebagai visualisasinya yang menggambarkan keyakinan dan harapannya. Tapi biasanya simbol itu diambil melambangkan kemegahan, kemewahan, kemuliaan, dan keperkasaan. Jarang sekali simbol itu mengambil tanda-tanda kekalahan, penderitaan, kesusahan, bahkan sampai tanda yang sial, apalagi tidak mungkin ada orang mau mengambil simbolnya. Seperti itu. Tetapi kekristenan agak berbeda. Justru orang Kristen mengambil tanda yang mulanya dianggap orang sial, dianggap terkutuklah yang tergantung di kayu salib. Kenapa demikian orang Kristen berbeda dari sejak awal? Tanda yang dimilikinya seperti itu. Sementara orang lain meninggalkan tanda-tanda yang jelek. Angka 4 saja tidak disukai orang, angka 13 tidak disukai orang, bahkan angka 666 juga orang tidak suka. Selalu meninggalkan tanda-tanda yang jelek. Tapi orang Kristen begitu yakin dari sejak awal, boleh dikatakan sangat keras kepala, justru menonjolkan salib. Kenapa demikian? Karena disitulah rahasianya akan kekuatan kekristenan sampai hari ini. Dan kalau kita lihat bersama di sini, bahwa orang Kristen itu kenapa begitu yakin dengan salibnya? Karena peristiwa salib itulah adalah awal titik tolak daripada kemenangan yang dilakukan karya Tuhan dalam kehidupan manusia. Saudara, sebagai gambaran sedikit, orang Yahudi dari sejak awal, Mesias itu dilambangkan dengan istilah anak manusia. Dan anak manusia itu artinya itu adalah Mesias. Dan Mesias dari sejak awal perjanjian lama dilambangkan dengan dua tokoh. Yusuf sebagai lambang Mesias melewati penderitaannya. Sementara Daud
melambangkan sebagai Mesias, sebagai tanda kemenangannya. Tapi lama-kelamaan orang Yahudi tidak suka penderitaan. Dia mengambil satu sisi saja, yaitu kemenangan Daud. Makanya ketika Yesus mengabarkan tentang dirinya adalah Mesias, dan orang-orang menyambut dia. Karena dia melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat, kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dan orang melihat ini Mesias. Ayat sebelumnya saudara melihat bahwa pengakuan Petrus pun dia adalah Mesias. Karena melihat kejayaannya, kemegahannya, keperkasaannya. Tapi ketika Yesus memberitakan penderitaannya, langsung ditolak. Dan kenapa ditolak? Ada latar belakangnya. Saudara perhatikan. Nanti ayat ini kita baca. Yesus menggabungkan di situ. Memang Mesias itu harus lewat penderitaan, tapi sekaligus di situ ada kuasa kemenangan. Tentang salib ini, dan begitu bandel dan keras kepalanya orang Kristen di awal-awal, sehingga salib itu menjadi sebuah tanda. Dan tanda bukan hanya sebagai lambang keagamaannya, tapi sekaligus menunjukkan dirinya Kristen. Dan mereka selalu memakai tanda salib, baik di dahi seseorang, baik membuat tanda bagi orang sesama orang Kristen. Itu asal mulanya tanda salib yang dilakukan oleh gereja-gereja awal, dan sekarang diteruskan oleh gereja Katolik dan gereja Ortodok. Dan itu ada sejarahnya. Bapak gereja Tertullianus pada abad kedua mencatat dengan jelas. Dan kenapa tanda salib itu dibuat? Untuk menunjukkan identitas dirinya adalah orang Kristen, meneladani Kristus, menerima penderitaan Kristus, dan lewat penderitaan Kristus aku beroleh kemenangan. Dan semula tanda salib itu selalu dibuat bukan begini, seperti sekarang tradisi dilanjutkan, tapi selalu di dahi orang dibuat tanda salib. Anak Kristen yang baru lahir dibuat tanda salib. Orang dibaptis dibuat tanda salib. Itu tercatat di satu buku Bapak Gereja disebut The Apostolic Tradition, 215 Masehi, ditulis di situ oleh Hippolytus, menyatakan bahwa tanda ini berlaku baik pada upacara-upacara pentabisan, calon-calon atau kandidat-kandidat hamba Tuhan, uskup dan selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa salib adalah ajaran Kristen, bahwa inti kemenangan. Dan ketika mereka menandai salib di dahi seseorang, mereka berkata, teladanilah Kristus penderitaannya, terimalah karya penderitaannya, dan lewat itu engkau dibebaskan, diberi kemenangan dan kemerdekaan. Amin. Itulah salib. Saya tidak akan berbicara itu, tetapi saya ingin melihat di sini bahwa sesungguhnya dari sejak awal, saudara bisa lihat, coba lihat cara Yesus memberitakan. Setiap kali dia melakukan mujizat, setiap kali dia melakukan mujizat, melakukan keajaiban, dia pesan dengan muridnya apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, dia berkata apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi sebaliknya, nanti kita baca dan kita tadi sudah baca, dia berbicara terus terang, bicara terang-terangan, terbuka, menjadi ajaran muridnya. Beritakanlah penderitaan itu. Karena dari situlah adalah awal kemenangan. Gereja sekarang tidak mau lagi menceritakan, memberitakan penderitaan, takut
orang tidak mau menerima. Lebih banyak bercerita tentang keajaiban-keajaiban. Koreksi kembali. Lihat kembali Alkitab. Lihat cara Yesus mengajar. Saudara, jangan takut penderitaan apapun. Karena kita tahu ada penderitaan yang paling besar. Turun ke dalam kerajaan maut. Dan Yesus bangkit, menang. Dan saya percaya, apapun penderitaan kita, kalau bersama Yesus di ujung sana adalah kemenangan bagi kehidupan kita. Lewat pribadi yang sudah menderita itu. Saya tidak menampilkan mujizat, saya tidak menolak mujizat, saya sangat percaya ada mujizat. Tetapi mujizat itu bisa dibuat menjadi berkat setiap hari. Amin. Mujizat setiap hari? Tidak mungkin. Yang namanya mujizat itu berarti sesuatu yang sangat istimewa yang tidak bisa kita nikmati tiap hari. Dan mujizat itu bisa dinikmati tiap hari menjadi berkat setiap hari. Sama besarnya dengan mujizat lewat salib penderitaan Yesus Kristus. Amin. Karena di situ letaknya. Saudara mau mujizat, saya sangat percaya. Kita juga sangat mau percaya, mau menerima mujizat. Tapi percaya, tidak semua orang menerima dan tidak setiap hari kita bakal terima. Tapi kalau mujizat diubah lewat penderitaan Yesus, itu menjadi berkat setiap hari, berkat setiap saat, berkat bagi setiap orang tanpa kecuali, mana kita terima. Berkat penderitaan salib Yesus itulah yang sanggup menopang kita, menolong kita, dan memberi kita kemenangan. Amin, saudara. Kita ini memang kadang-kadang, nah akhirnya gereja secara tradisi, sehingga maknanya hilang. Sebetulnya membuat tanda salib itu untuk mengingat bahwa ini penderitaan Kristus yang membebaskan kita, yang memberikan kita kemenangan, supaya dilihat orang lain, aku adalah pengikut Kristus. Di situ mereka membuat tanda salib. Dan semula kecil di dahi, akhir menjadi besar. Dan tidak soal. Memang tradisi itu kadang-kadang mengaburkan makna. Mengaburkan arti asli. Bisa mengerti maksudnya? Tradisi lama-kelamaan suka mengaburkan inti hakikat ajaran yang sebenarnya. Saya kasih contoh. Seringkali ada orang berkata begini. Kambing itu mengandung kolesterol. Kambing mengandung kolesterol. Padahal kambing itu mengandung anak kambing. Saudara, kan tidak mungkin kambing mengandung kolesterol. Tapi karena sudah tradisi, jadi sudah ngomongnya itu seenaknya, sudah biasa. Wah, jangan makan kambing, mengandung kolesterol. Tapi kalau dilihat arti sebenarnya, mana mungkin ada kambing mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Itu kan yang benar bahasanya, saudara. Itu saya kasih contoh. Jadi, bahwa kadang-kadang tradisi kita lama-kelamaan mengaburkan arti yang sebenarnya. Tapi yang penting saudara ngerti, meskipun omongannya salah. Kira-kira enggak soal itu. Nah, kita lanjutkan sekarang ini. Bahwa begitu kuatnya ajaran ini, dan perhatikan di situ, kita lihat dulu dalam pasal 8, ayat 29 dan 30. Kita baca dulu di situ, sebelum kita masuk di sini. Markus pasal 8, ayat 29 dan 30. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, tolong sambung. Engkau adalah Mesias. Mantap kan pengakuannya? Oh, hebat. Orang lain belum melihat, Petrus sudah melihat. Engkau adalah, perhatikan, Mesias menurut pengertian Petrus, Mesias yang menangan terus, yang tidak mungkin kalah. Jadi Mesias menurut pikiran, pemahaman, pendapat Petrus. Saudara bisa lihat nanti dramanya di sana. Hati-hati. Jangan-jangan Yesus ini
menurut saudara. Bukan menurut Yesus, menurut pendapat kita. Jangan-jangan seperti itu. Kita harus kembali kepada ajaran Alkitab. Apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Ayat 30. Ayat 30. Lalu Yesus apa? Melarang mereka dengan apa? Keras. Dia bicara dengan keras. Berarti ini larangan ini. Melarang dengan keras berarti ada sanksinya. Ya, supaya jangan memberitahu kepada siapapun tentang dia. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Padahal beritakan dia. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh karena Mesias menurut pendapat Petrus. Mesias yang tidak menderita. Mesias yang menangan terus. Mesias yang jagoan dan keperkasaan. Dia tidak tahu ada Mesias harus lewat penderitaan. Dan lewat penderitaan ini pasti ada kemenangan. Karena itu jangan takut menghadapi penderitaan di dalam hidup. Saudara ingin sukses? Amin. Saudara ingin berhasil? Amin. Saudara ingin diberkati? Amin. Jangan takut kalau kita harus melewati penderitaan. Karena di tengah penderitaan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Hadapi itu. Jangan mengelak. Jangan lari. Hadapi. Percayalah. Kuasa Kristus di dalam kemenangannya. Yang percaya bahwa kita ditebus oleh salib Yesus. Kita pasti menang. Katakan amin. Beri kemuliaan. Saudara pasti menang dalam hidup ini. Apa saja pergumulan kita, apa saja penderitaan kita, apa saja kesusahan kita yang kita hadapi, apa saja perjuangan kita yang sekarang kita jalani. Jangan takut, ujungnya katakan menang. Sekali lagi katakan, karena Yesus sudah menang. Saudara percaya Yesus sungguh-sungguh menang? Ya, saudara percaya Yesus bangkit dari antara orang mati? Dia telah mengalahkan maut. Bahwa kita juga bisa bangkit dari segala keterpurukan kita. Dari segala tantangan penderitaan. Kita pasti menang. Karena kita percaya pada pribadi yang satu-satunya jalan. Dan tidak ada yang lain bagi kita. Percaya hanya dalam satu nama. Siapa dia? Yesus. Itu yang penting. Gak usah mempersoalkan Yahweh ke Allah ke segala sesuatu. Gak usah mempersoalkan itu. Yang penting ada pribadi siapa? Yesus. Pribadinya itu yang penting. Itu penting sekali. Nah saudara. Lalu setelah ayat ini kita mulai baca kembali. Apa yang terjadi di situ pada ayat ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka. Mengajar. Didaskain, mengajar. Kalau dia mengajar, kalau Yesus mengajar, berarti ini adalah ajaran Yesus. Ya, saya hanya menyampaikan. Penulis Alkitab hanya menulis. Tapi yang mengajar itu adalah Yesus. Dan ajaran Yesus itu. Dia mengajar. Didaskain. Kata didaskain menjadi kata didaktik. Pendidikan. Mendidik. Tentang anak manusia. Mari kita lihat di situ. Perlahan-lahan kita baca ayat 31. Bahwa anak manusia, Mesias, harus, tolong sambung, menanggung apa? Coba perhatikan kata-kata. Harus. Kalau harus itu tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Harus. Harus. Saudara mengerti harus bahasa Indonesia? Tidak ada pilihan lain.
harus, tolong sambung, menanggung apa? Sekali lagi. Apa? Saudara ngerti arti banyak? Bukan 1, 2, berarti apa? Banyak. Jangan khawatir. Apapun penderitaanmu, semua tidak terkecuali sudah ditanggung oleh Yesus. Amin, saudara. Coba perhatikan kalimatnya. Saya kalau nanti ulang lagi bahasa Yunaninya itu lebih mantap lagi. Ya, dikatakan bahwa semuanya. Jangan saudara pikir bahwa aduh penderitaanku yang menimpa aku ini hanya aku. Tidak. Walaupun seolah-olah tidak ada yang lain, hanya engkau yang tertimpa seperti itu. Yesus sudah menanggung itu semua. Kalau dia menanggung begitu banyak penderitaan, ya banyak. Kita masih sedikit. Saudara, masih satu persatu, masih hal-hal yang biasa yang dialami oleh orang lain. Lalu apa dikatakan di situ? Kita lanjutkan sekarang ini. Tentang anak manusia, sang Mesias itu. Dengan segala kebangkitannya. Mari kita baca ayat 31. Ya. Harus menanggung banyak penderitaan dan, tolong sambung. Dan apa? Dan apa? Hidup ditolak tuh paling tidak enak ya. Kita selalu ingin diterima. Ngelamar ingin diterima. Ya. Deketin cewek ingin diterima. Semua ingin diterima. Enggak enak, ditolak tuh enggak enak. Semua ingin diterima. Tapi ini ditolak. Itu yang bikin Petrus itu kaget. Menjadi kurang ajar dan sangat kurang ajar. Jadi rasul bapak gereja utama itu paling kurang ajar dengan gurunya. Tapi jangan takut, yang paling kurang ajar dengan gurunya dia akan jadi jagoan. Saudara ya, itu memang orang yang agak sedikit aneh itu pasti jadi pemimpin, saudara. Ya kalau yang biasa-biasa itu rakyat terus, saudara. Jadi coba sedikit aneh lah dari yang lain, saudara ya. Ya tapi aneh bukan gila, saudara. Aneh orang lain belum berpikir seperti itu, dia sudah berpikir seperti itu. Itu namanya aneh, saudara. Gitu. Orang yang aneh itu selalu jadi pionir. Orang yang aneh itu selalu jadi penemu. Orang yang aneh itu selalu jadi teladan di kemudian hari. Itu orang yang aneh. Kalau orang yang biasa-biasa, nggak dicari orang, sudah biasa. Tapi jangan takut ditolak. Jangan takut ditolak. Risiko pertama. Ya. Melamar ditolak, melamar kerjaan ditolak, banyak ditolak. Saya pernah melayani pemuda di gereja saya. Counseling. Ya. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi karena begitu banyak pelayanan. Pemuda saya ini dia bilang begini, Pak, saya ini diminta doain supaya dapat pekerjaan. Saya doain. Doa. Sudah 6 bulan, dia datang lagi, Pak, tolong doain lebih kenceng, Pak. Kenapa saya bilang? Lamaran saya ditolak. Di mana-mana enggak diterima. Sampai hampir lecet ijazah saya itu difotokopi terus katanya. Ya, tapi enggak diterima terus. Akhirnya saya hanya kenalan dengan tukang fotokopinya, dia bilang. Karena saking terus di sana. Ya sudah, saya bilang. Masa sih dari sekian itu tidak ada pekerjaan yang ditawarkan kepadamu? Lalu dia mikir, enggak ada sih. Coba pikir-pikir. Ada. Ada sih Pak, tapi tidak sesuai dengan ijazah. Tidak sesuai dengan ijazah. Apa tawarannya? Masa saya hanya ditawarin nganter koran? Tuh coba ambil. Ya sudah. Daripada tidak ada, ambil dulu itu.
Sebab pekerjaan yang akan diidam-idamkan itu selalu lewat batu loncatan. Jangan lupa, harus percayalah, itu hanya batu loncatan. Warung batu loncatan. Segala sesuatu yang kecil itu batu loncatan. Percaya, saudara akan melompat mendapat yang lebih besar. Katakan amin, beri kemuliaan bagi dia. Itu orang yang beriman. Jangan tolak perkara yang kecil. Tidak apa-apa penjaga toko. Siapa tahu saudara kawin dengan yang punya toko. Gitu, kira-kira seperti itu. Kira-kira setahun setelah itu ya akhirnya dia hanya mengantar koran. Satu saat dia datang ke saya bersyukur. Sekarang saya kerja di Pertamina, Pak. Saya tanya, kenapa bisa ke Pertamina ada lowongan? Bukan, Pak. Saya nganter koran. Nggak taunya nganter koran ke direktur Pertamina. Karena dia nganter tiap hari. Tiap pagi. Satu saat papasan dengan yang punya rumah. Karena lihat yang tuannya ini, dia bilang, kamu nganter subuh sekali, pagi sekali. Ya, saya senang sekali. Sebelum saya buat bangun tidur koranku sudah ada. Bangun tidur koranku sudah ada. Siapa namamu? Dia sebutkan. Kalau begitu begini, mau kerja Anda? Ya. Nanti ya, datang ke kantor saya, Jalan Perwira nomor 7, kantor Pertamina. Kantor Pertamina Pusat. Dia kaget sekali. Karena dia menghadap direktur utama Pertamina. Dan diterima staf. Sekarang posisinya sesuai dengan ijazahnya. Luar biasa. Batu loncatan. Dari pengantar koran. Sekarang dia ada di luar negeri. Mewakili Pertamina. Luar biasa. Mudah-mudahan tidak korupsi. Ya karena perpuluhannya cukup banyak begitu. Tapi kadang-kadang saya suka khawatir yang banyak ini apa? Halal atau haram benar saudara ya. Ya itu kalau yang kecil pasti yang sah gitu. Kira-kira begitu saudara ya. Bukan mengkritik yang banyak. Bukan. Kadang-kadang suka mikir sendiri zaman begini sebegitu banyak dari mana sih kira-kira. Ini pikiran saya bukan pikiran Anda. Gitu. Oh iya. Kalau saya itu ada beban batin, kalau terima banyak-banyak harus lihat dulu ini halal atau haram itu. Itu. Kalau ini ya, yang penting banyak, enggak peduli haram dari mana aja. Ya. Nah saudara, dari situlah. Lalu kita lanjutkan sekarang ini. Masih ayat 31. Ayat 31. Ya, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Sudah ditolak, dibunuh. Petrus itu tidak lihat lanjutannya. Dan bangkit sesudah 3, dia tidak lihat bangkitnya. Dia lihat ditolaknya, penderitaannya, dibunuhnya. Orang kalau sudah lihat penderitaan di depan mata, dia lupa bahwa di luar matanya, dengan mata iman, dia bisa melihat ada kemenangan, ada kebangkitan, ada pemulihan. Katakan amin. Matamu bagaimana bisa melihat? Karena terlalu banyak menangis. Jadi buram, saudara. Petrus lupa ayat 31 itu bangkit, bangkit, bangkit. Kristus anesti. Alitos anesti. Kristus bangkit. Benar. Alitos, alitos. Dia benar-benar bangkit. Amin. Dia menang. Dan kita pengikut orang yang menang. Kita pasti menang. Kalau Kristus anesti, maka dia alitos anesti. Kristus anesti. Kristus sudah bangkit. Kristus anesti. Coba ucapkan. Dia, Yesus sudah Kristus sudah
bangkit. Jawabnya, aletos, 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 anesti. Coba. Nah, saya sebut sekarang ini, Kristus anesti, Anda jawab apa? Aletos, anesti. Kristus anesti. Kurang banyak. Baru satu bapak itu pintar bahasa Yunani. Ya, Kristus anesti. Amin. Amin, saudara. Dia sudah bangkit. Apapun yang kau hadapi, air matamu boleh menutupi matamu, membuat engkau menderita, muram, dan tertunduk. Tapi mata imanmu, lihat ayat ujungnya, bangkit. Itu yang tidak dilihat oleh Bapak Petrus, saudara. Bapak Petrus saking sudah mendengar, saking sudah takutnya dulu dengan kesengsaraan, saking takutnya dengan kata bunuh mati. Saking takutnya, sehingga lupa melihat ada kemenangan di ujungnya. Amin, saudara. Itu baru ayat 31. Perhatikan orang yang sudah panik. Karena kata penderitaan, ayat 32. Ayat 32. Kita lihat di sini. Hal ini dikatakannya dengan apa? Terus terang. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Kata terus terang memakai kata paresia. Paresia. Paresia itu artinya terbuka. Belak-belakan. Tidak ada yang ditutupi. Dia umumkan. Dia proklamasikan. Bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan. Tapi di ujungnya bangkit. Nah, ini orang yang tidak meriksa dulu. Petrus ayat 32b. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Paresia. Tetapi Petrus, tolong sambung. Dan menegur dia. Petrus menarik Yesus ke samping, mulai menegur dia. Tolong sambung. Ya, menegur dia. Ya, dikatakan di situ menegur dia. Menegur dia. Ya, dikatakan menarik Yesus ke samping, mulai menegur dia. Di dalam bahasa Yunaninya ada kata tambahan yang oleh lembaga Alkitab lupa barangkali atau kelewat. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Yesus ajar dengan keras. Petrus menegur dia dengan keras. Coba main drama sedikit. Tarik ke sampingnya. Walaupun khotbahku suka menyinggung orang yang tersinggung, tapi belum pernah ada yang berani yang menarik saya, saudara. Tapi ini Petrus, waduh, dia tarik. Siapa tahu Pak Kris menarik saya nanti. Dia tarik dengan keras. Coba saudara, menarik dengan keras, menegur dia. Yesus sedang mencari, dia tarik. Bukan gaya Jawa, bukan saudara. Permisi, stop. Nah, menegur Yesus dengan keras, menarik ke samping. Seperti itu. Ya, kenapa demikian? Mengapa Petrus bertindak seperti ini? Padahal Petrus pada ayat 29 baru saja mengakui dia adalah Mesias. Perhatikan ayat 29. Dia baru saja mengakui Yesus itu Mesias. Ayat 32, berapa ayat itu? Sudah menegur Yesus, berarti Mesias menurut pemikiran, pemahaman. Petrus adalah Mesias yang tidak boleh lewat penderitaan. Kalau Mesias tidak lewat penderitaan, maka sia-sia iman kekristenan kita. Tidak mungkin kita dibebaskan dari dosa. Tidak mungkin kita bisa beroleh kuasa kemenangan sorgawi di dalam diri setiap orang yang beriman pada Yesus. Karena itulah lewat penderitaan kita beroleh itu semua. Amin, saudara. Coba kalau Mesias ngikutin nasihat Petrus, kita selamanya menjadi orang berdosa. Kita selamanya kalah dengan maut, kalah dalam pergumulan, kalah dalam kehidupan.
Tetapi syukurlah Mesias yang kita imani bukan Mesias menurut pengakuan Petrus yang tidak boleh penderitaan. Mesias yang menurut pribadi Yesus. Amin, saudara. Disitulah. Coba perhatikan kalimat ini. Mesias menurut kemauan kita. Hati-hati, bukan itu. Yesus harus mengikuti jalanku. Mestinya apa? Kita yang harus mengikuti jalan Yesus. Hati-hati, banyak orang Kristen mengimani imannya menurut pikirannya sendiri. Bukan yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Jangan sesuai dengan selera kita. Dari situlah. Itulah perspektif daripada Petrus dan kebanyakan orang Israel. Sebagai bahan bandingan, saya ajak saudara membaca Yohanes. Cara berpikir orang Yahudi. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat 15. Sebagai bandingan. Yohanes pasal 6 ayat 15. Coba. Yohanes pasal 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia apa? Oh, jadi mengikuti maunya orang banyak. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Coba kalau Petrus menurut orang Yahudi, menurut Petrus. Kalau Yesus menurut orang Yahudi, Yesus menurut Petrus, maka kita tidak diselamatkan. Sia-sialah kita. Tapi bersyukurlah Yesus mengikuti kehendak Bapaknya. Mesias menurut rencana Bapaknya, sesuai dengan keinginan Bapaknya. Pergumulannya pun karena mengikuti, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu yang membuat kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Amin, saudara. Itu yang membuat kita diberi kemenangan. Itu yang membuat kita nanti tidak melewati kerajaan maut. Kita begitu mati bersama Yesus. Saudara percaya? Saya sangat percaya. Begitu mati bersama-sama Yesus. Saya percaya dengan seperti kata Paulus, hari ini juga engkau bersama Yesus. Kalau ada yang berkata lewat transit dulu di satu tempat, silahkan. Kalau mereka yang mau transit, saya yang mau langsung, saudara ya. Saudara yang mau transit di neraka berapa hari, ya silahkan. Saya tidak mau, saudara. Karena itu kita buat apa belajar tentang neraka, wahyu tentang neraka. Buat apa kita belajar tentang itu? Orang kita lewat juga enggak ke situ, saudara. Pelajarin saja yang saudara bakal masuk ke sana, yaitu wahyu tentang sorga. Katakan amin. Jangan aneh-aneh. Wahyu tentang neraka, orang nggak ke sana kok. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mengimani? Saudara beriman dengan kalimat firman Tuhan atau mengimani perkataan pendeta? Jangan mengimani perkataan saya. Semua yang saya ucapkan adalah firman Tuhan. Imani itu firman Tuhan. Ini hanya corongnya doang, monyongnya doang. Semua yang diimani adalah sabda Tuhan. Karena itu kita konsisten belajar, sungguh-sungguh membaca ayatnya, memeriksa ayatnya, membaca kalimat demi kalimat, kata demi kata, supaya iman kita bertumbuh oleh firman Tuhan yang berkuasa. Dan Roh Kudus itu akan mengurapi firman-Nya. Bukan mengurapi perkataan manusia, pikiran manusia, mengurapi firman-Nya. Karena itu, firman itu dibaca terus terang dan dilihat dengan teliti dan baik-baik. Saya percaya Roh Kudus mengurapi itu, menjadikan di dalam kehidupanmu pegangan dan kekuatan. Katakan amin. Itu yang penting. Lalu kita lanjutkan sekarang ini. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Setelah diseret oleh Petrus, kalau di gereja saya enak tuh panggil orang langsung praktekkan. Diseret, Yesus bangkit,
memandang murid-muridnya. Berarti kira-kira waktu dia yang nyeret ini murid-murid atau Petrus? Petrus kan? Petrus kan? Coba kalau dari rombongan ini murid-murid, yang nyeret saya Pak Kris, saya jadi Yesusnya, Pak Kris jadi Petrusnya. Tiba-tiba saya bukan marahin Pak Kris, saya memandang dulu. Artinya apa? Kamu semua pikirannya sama ya dengan dia. Karena berpikir tidak boleh penderitaan. Selalu yang heboh-heboh, yang menang-menang saja. Percayalah, realita hidup ini selalu ada pergumulan dan persoalan. Semua itu pasti jalanin, semuanya saja. Mau apa saja pasti ada kesusahannya sendiri-sendiri. Setiap orang itu ada salibnya sendiri-sendiri. Semuanya mengalami perkara seperti itu. Jangan takut, jangan mengeluh. Percayalah, mengimani, aku pasti menang. Karena yang kuikuti adalah pemenang. Amin, saudara. Loh iya. Itu yang penting. Dari situlah Yesus, perhatikan di sini ayat 3. Ia memarahi Petrus, katanya, tolong sambung. Hanyalah iblis. Waduh. Petrus betul-betul jadi iblis. Hanyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa? Waduh, bagus sekali dikatakan situ. Hotio pronesto tatoteo alataton antrofon. Engkau tidak memikirkan toteo yang dipikirkan oleh Tuhan, teos Tuhan. Trofon, engkau hanya memikirkan kedaginganmu. Daging. Kenikmatanmu, kesenanganmu. Engkau tidak melihat apa yang direncanakan Tuhan. Semua kita ini ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, sekecil apapun keluarga kita, terlahir sebagai apa, semua kita ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Dan saya percaya rencana Tuhan itu indah dan besar, baik bagi kita. Amin. Rencana Tuhan selalu berkemenangan. Ya, kita ada. Karena itu jangan dipikirkan oleh manusia. Maksudnya jangan hanya karena antropon, keinginan manusia, kenikmatan manusia. Maunya kita begitu buka usaha, untung terus terbuka, semua hebat semua. Karena engkau melihat orang yang berhasil, warungnya yang laris, segala yang laris, engkau lihat itu. Waktu dia buka pertamanya, kita nggak lihat. Penderitaannya kita tidak lihat, yang dijalaninya kita tidak lihat. Semuanya kita lihat berhasilnya, itu yang merangsang kita. Padahal kita harus belajar. Manusia itu selalu ada kegagalan. Manusia itu begini, hidup itu ada sisi terang, ada sisi gelap. Setiap riwayat manusia ada terang, ada gelap. Tidak ada manusia bebas semua hidupnya terang. Pasti ada sisi gelapnya. Kenapa? Karena manusia hidup di siang dan malam. Jadi ada terang, ada gelap. Wajarlah kalau hidup pengalaman manusia itu ada perjalanan yang baik, ada perjalanan yang tidak baik. Ada perjalanan yang terang, ada perjalanan yang gelap. Gak apa-apa. Yang terang kita teladani, yang gelapnya kita jadi pelajaran bagi kita. Supaya kita tidak mengikuti perkara yang sama. Amin. Dari situ. Karenanya dikatakan dengan jelas. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tapi dipikirkan oleh manusia. Perhatikan ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, tolong sambung. Ia harus apa? Ia harus apa?
harus ya menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Amin, saudara. Nah, yang kurang di kita apa? Jujur. Mari kita jujur. Tidak usah jujur dengan orang lain, jujur dengan diri sendiri. Aku paling sulit menyangkal diriku. Mari kita belajar. Yesus itu luar biasa. Waktu tentara Romawi ngomong dengan dia, kalau memang engkau benar-benar anak Bapa di sorga, turun. Dari kayu salib disuruh tuh turun. Penjahat yang di sebelah, yang salah satunya mengejek dia. Bagaimana dia mau menyelamatkan orang banyak? Dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Kita juga sering ngalamin seperti itu. Mau doain orang, padahal engkau sendiri sedang susah. Ya, banyak pergumulan, tapi tidak usah takut. Yesus untuk menyangkal dirinya. Kalau dia mudah naik darah, mudah panasan, waktu dibilang turun. Berapa meter sih kayu salib itu? Paling tinggi 5 meter. Dari sorga aja dia turun, apalagi dari tiang salib. Dia pasti mampu turun. Tapi untung dia bisa menyangkal dirinya. Karena itulah kita diselamatkan. Kasih karunia karena ketaatan Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Ketaatan yang luar. Dia taat. Menahan kesakitan. Dia taat. Dia taat dengan rencana Bapa. Dia taat dengan rencana Bapa. Oleh ketaatannya lah, ketidaktaatan kita ditebus oleh Dia sempurna. Amin. Beri kemuliaan semeriah-meriahnya. Itulah karya Kristus yang kita terima. Ayat yang terakhir, yang paling saya kenang, ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Saya ingin cerita sedikit. Tanggal 4 April yang lalu, saya baru merayakan 35 tahun bebas dari penjara. Sekaligus 35 tahun melayani Tuhan. Jemaat di gereja kami membuat acara yang namanya Celebration of Freedom. Bikin, mengenang 35 tahun di penjara. Saudara, orang sekarang di penjara berperkara semua. Saya di penjara 6 tahun. 6 tahun. Nggak ada bebas bersyarat, nggak ada remisi, nggak dapat apa-apa. Karena zaman dulu, dia tahannya lama. Dikali sosok saya 2 tahun 5 hari. Makanya saya seperti orang Surabaya. Karena kos di sana 2 tahun 5 hari. Ya pindah-pindah. Pertanyaannya saudara, apa sebab jadi Kristen? Hanya itu. Dan mengalami siksaan. Dulu tidak ada pembelaan, tidak ada pembela berani masuk-masuk segala. Oh sekarang ya, ngoceh boleh. Dulu mana boleh, ngoceh hilang. Saudara ngomong sedikit hilang. Dulu banyak yang hilang. Kita juga tidak tahu bakal bebas di mana, dibawa kemana, tidak dikasih tahu. Mana ada publikasi, tidak ada. Tidak ada yang berani. Nah saya ngalamin itu. Dan siksaan itu saya alami. Dulu tidak bisa nuntut, apalagi ganti rugi, boro-boro ganti rugi. Ya, tidak bisa. Makanya masa itu jangan sampai terulang kembali. Sudahlah bye-bye, jangan balik lagi. Sudah, selesai. Nah, karena saya pernah mengalami distrum, ya, orang lain distrum suruh ngaku, saya distrum suruh nyangkal, dan terbalik saudara ya.
pingsan. Nah, lalu ada tawaran yang menarik. Coba kau sangkal. Kembali saja kepada kepercayaanmu yang lama. Kau bebas. Merdeka. Saya dinasehatin teman-teman yang sekamar, yang lihat saya penderitaan saya disiksa dan distrum, mereka nasihatin, kamu itu jangan goblok. Kan soal iman itu kan soal di hati. Ya pura-pura aja, bilang aja sudah menyangkal dan kembali bebas. Setelah bebas nanti kamu pergi ke luar negeri, ke Amerika, jadi Kristen di sana. Harus pinter, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bawa ayat lagi dia, karena dia orang Kristen. Kita kalau kepepet kan gitu kan. Kalau kepepet supaya ada akal bulusnya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Padahal itu sedang ingin beraction tentang akal bulus, saudara. Tapi pura-pura pakai ayat. Gitu. Supaya kita membenarkan tindakan kita yang salah. Saya pikir pendapat orang ini masuk akal juga. Daripada saya mati dalam penjara, ndak karuan, lebih baik saya ya sudah sangkal sajalah, sudah sangkal, sudah ikuti dan sudah kembali seperti gaya lama. Ya terserah, ya pokoknya yang penting hati gitu. Ya terserah, ikutin aja, disuruh begini, ucapin gitu seumpamanya. Udah mikir. Nah dijanjikan 3 hari lagi saya tunggu pernyataanmu. Pikirkan. Baik, waduh bergumul 3 hari. Waduh. Nyangkal tidak. Waduh, itu pergumulan kacau. Nggak bisa tidur, saudara. Ya sudah. Malam terakhir. Karena mau diperiksa besoknya. Untuk nenangkan saya itu dalam penjara itu satu-satunya yang nemenin saya. Dulu itu nggak boleh bawa buku bacaan, nggak boleh koran. Bungkus koran aja untuk makanannya digeletakin di meja, korannya, bungkusnya dibuang. Nggak boleh masuk, nggak boleh baca berita apapun, sekecil apapun. Kecuali majalah Bobo, itu aja boleh, saudara. Ya jadi kalau majalah Bobo, boleh. Gitu. Makanya istri saya pintar, selalu bungkusnya itu majalah Bobo. Gitu. Jadi bungkusnya itu. Jadi ada cerita si Bona, sampai hafal saya. Anak gajah yang nakal itu si Bona, itu si majalah Bobo. Sampai hafal, karena itulah bacaan. Selain itu Alkitab, itunya boleh. Kitab suci boleh. Dari situlah saya, karena satu-satunya yang boleh dibaca Alkitab, maka bolak-balik baca Alkitab terus. Makanya sampai hari ini saya hafal, tahu Alkitab dan cinta Alkitab. Selama dalam penjara, 25 kali saya hafal. Saya baca itu. Tamat baca Alkitab. Saya pikir kalau tamat sekali mungkin dibebaskan, tamat 2 kali Tuhan tolong, tamat 3 kali, tamat 10 kali, sampai 25 kali belum, baru bebas, saudara. Setelah bebas 1 kali pun belum tamat-tamat bacanya, saudara. Jadi ada baiknya. Saudara yang belum tamat baca Alkitab, ya saya doakan masuk penjara supaya tamat. Nah kalau tidak mau tamat sampai hari ini. Tamat. Makanya saya mendidik mahasiswa saya, sebelum engkau berkhotbah, harus tamat dulu minimal 1 kali baca Alkitab. Apa yang kau akan khotbahkan? Kalau engkau sendiri belum pernah tamat baca Alkitab 1 kali pun. Pendeta model apa engkau? Ini marahin pendeta saya, bukan di sini, bukan. Itu di sana gitu. Ini baru baca 10 ayat sudah langsung khotbah. Makanya suka belok-belok, saudara ya. Jadi seluruh tamat dulu. Malamnya saya baca Alkitab, kebaca ayat yang terakhir tadi. Barang siapa menyangkal aku, nah saya bilang, waduh, wah jadi maka aku akan menyangkal dia di depan. Waduh, mantap besok pagi. Bagaimana? Abu Bakar, Masud, Yusuf, Roni, seujung rambut pun dia tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Di situ. Digebukin lagi, saudara. Memang. Tapi saya percaya di ujungnya adalah kemenangan. Amin. Saya sudah pernah saksikan, saya ingin ingatkan lagi. Waktu saya di strum berulang-ulang.
menyiksa saya, menyakitkan saya. Sebelum disetrum saya pernah kena penyakit rematik. Setelah disetrum sembuh total sampai hari ini, saudara. Iya. Saya tidak tahu ilmu kedokteran model apa rematik bisa sembuh oleh setrum. Saya tidak tanggung jawab kalau saudara nyetrum sendiri di luar tanggung jawab saya, saudara. Nah, waktu mereka menyetrum saya, niat mereka jahat dan jelek. Tapi di tangan Tuhan bisa menjadi kebaikan bagi diri kita. Amin, saudara. Karena itu jangan takut dengan niat orang lain sejahat apapun terhadap hidupmu. Bergantung dan percaya dalam nama Yesus. Yesus bisa membalikkan semua yang niat jahat itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.